Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas grafis Ambarawa. Ya, kita ketemu lagi di pembelajaran online untuk fotografi 2. Ya, saya absen dulu. Saya sapa dulu yang sudah masuk. Ini ada Abel Benito. Suaranya Abel, tolong dikeraskan lagi Abel Benito. Oke, Aditya Saputra. Hadir, Bu. Hasyim Aziz. Kayaknya kendala sinyal ya ini ya, putus-putus. Miftahul Mujib. Hadir, Bu. Oke. Ini Sulfa juga udah masuk. Halo Sulfa. Selamat sore Sulfa. Assalamualaikum. Bu, maaf terlambat, paketannya habis. Walah, tapi ini udah diisi ya. Tethering sama ibunya, Bu. Oke. Ya, saya absen. Sulfa berarti udah masuk ya. Berarti sudah ada 5 Sulfa ya. Yang lainnya kayaknya ini. Apa tadi ada yang izin karena neneknya ada yang meninggal dunia. Oke. Jadi kali ini saya akan memberikan materi lagi yang berhubungan dengan pastinya nanti ada tugas praktek ya, tugas prakteknya, tapi ini saya infokan di depan aja. Ini untuk sementara materi dulu. Jadi nanti untuk tugas prakteknya menyusul ya. Tetap ada praktek dan pasti sesuai dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini yang bisa dikerjakan di rumah aja. Jadi sudah saya pilih-pilih tugas praktek yang seperti apa. Nah, ini ada hubungannya dengan tugas praktek nanti. Tapi mau dikerjakannya kapan nanti nunggu informasi selanjutnya. Oke, langsung aja saya share screen untuk materinya. Sudah muncul, bisa terlihat materi tentang EDVAT. Materi tentang EDVAT sudah? Bisa, Bu. Oke. Ya, kalau seperti ini, kalau sudah bisa kalian coba saya tanya dulu. Ini saya ya. Slideshow ya. Supaya lebih jelas. Saya tanya dulu, sebelumnya sudah pernah dengar atau pernah baca atau pernah tahu tentang metode EDVAT dalam fotografi? Belum, Bu, baru tahu sekarang. Di situ ada tulisan entire, detail, frame, angle, dan time. Ya, mungkin istilahnya ada yang ya detail tahu, frame tahu, angle tahu, time tahu gitu ya. Tapi apa hubungannya sama fotografi gitu? Metode yang seperti apa gitu? Ada yang sudah tahu? Halo? Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah tahu? Baru ya? Oke. Ya. Saya lanjutkan aja. Jadi materi kali ini kita membahas tentang EDVAT. Ya, di situ ada entire, detail, frame, angle, dan time. Nah, dari masing-masing kata ini, dari masing-masing kata ini, kalau kita cari tahu apa itu artinya atau apa makna perkatanya ini, ya, di situ tertera entire itu keseluruhan, detail itu perincian, frame kerangka foto, angle sudut pengambilan gambar, dan time adalah waktu. Ya, kalau yang mau mematikan mikrofonnya sama videonya boleh. Katanya sih bisa mengirit lebih irit kuota, boleh. Silakan. Yang penting setiap saya tanya mikrofonnya langsung dinyalakan. Ya, setiap saya tanya langsung inisiatif mikrofonnya dinyalakan sendiri. Ya, boleh video sama audionya di off-kan, boleh. Katanya lebih irit. Kalian sebagai partisipan itu lebih irit kuota. Oke. Ya, jadi masing-masing kata ini memiliki arti. Kalau ini dari per kata, ya. Entire itu keseluruhan. Detail itu perincian,
jadi lebih detail, lebih rinci, lebih fokus gitu ya. Frame itu kerangka foto, udah tahu ya frame. Angle sudut pengambilan gambar, dan ini juga udah nggak asing lagi. Time waktu, udah jelas. Nah, apa hubungannya ini? Kenapa entire, detail, frame, angle, dan time ini dijadikan satu? Tadi EDVAT, tadi metode EDVAT, berarti itu keseluruhan atau digabung semuanya. Keseluruhan, perincian, kerangka foto, ya sudut pengambilan gambar, dan waktu ini sambungkan. Nah, itu yang seperti apa? Sudah ada bayangan belum? Metode fotografi ini yang semacam apa? Sudah ada bayangan belum? Coba jawab. Sudah ada bayangan belum? Sedikit, Bu. Sedikit. Nah, kira-kira, sedikitnya ini kira-kira, itu memfoto apa? Hasilnya itu foto seperti apa? Misalnya foto apa gitu? Enggak apa-apa. Sunset. Apa? Sunset. Pemandangan apa gimana? Pemandangan. Cuma gitu aja, pemandangan? Kayak ngambil apa itu namanya, hewan terbang apa burung kan, sudah waktu angle-nya yang tepat biar dapat momennya. Yang menjawab siapa nih tadi yang menjawab? Aditya. Aditya, gimana? Kayak mengambil apa? Kayak misalkan kita ngambil foto burung terbang itu biar pas angle-nya itu tahu waktunya, terus biar dapat hasilnya itu puas gitu. Kalau saya gitu. Oke. Jadi ngambil burung yang terbang gitu, kemudian di situ ada suasananya, ya terlihat secara keseluruhan, detail burungnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu sebagai gambarannya, benar atau enggak? Jawabannya Aditya. Oke, langsung aja. Bisa dimatikan mikrofonnya, Aditya. Ya, ini ya. Penjelasan secara umum dulu untuk EDVAT-nya. EDVAT pertama kali diperkenalkan oleh Frank Hoy dari Newhouse School of Public Communication, Syracuse University, yang kemudian mengajar di Arizona State University. Ya, ini yang pertama kali memperkenalkan, yang pertama kali membuat foto EDVAT ini, ya, oleh Frank Hoy dari Newhouse School. Kemudian tujuannya apa? Ya, menerapkan EDVAT ini, yaitu menggambarkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemotretan guna mendapatkan foto-foto yang komprehensif, variatif, baik dari sisi fotografi sendiri maupun dari segi pemaparan kejadian atau peristiwa. Ya, jadi punya tujuan. Tujuannya supaya apa? Supaya foto-fotonya itu variatif. Berarti fotonya nggak cuma satu, betul. Ya, fotonya nggak cuma satu. Ya, fotonya nggak cuma satu, karena variatif itu tadi. Kemudian, ini bisa untuk memaparkan kejadian. Kalau memaparkan kejadian, berarti ada alurnya, ada urutannya. Ya, ada urutannya. Bagaimana peristiwanya itu terjadi? Padahal itu hanya foto loh, Bu. Iya. Nah, jadi dari sini sudah ada gambaran. Ya, dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa foto EDVAT ini untuk memaparkan suatu kejadian yang di situ akhirnya bisa disimpulkan. Ya, ada ceritanya. Jadi nggak hanya satu foto tunggal, ya. Kemudian yang foto kedua itu juga berdiri sendiri tanpa ada berhubungan. Berarti dari beberapa foto itu tadi saling berhubungan, ya, nyambung. Oke, EDVAT sendiri dipelajari sebagai basic dalam memudahkan seorang fotografer untuk merangkai cerita dalam foto essay. Ilham baru masuk ya. Saya ulang, EDVAT sendiri dipelajari sebagai basic dalam memudahkan seorang fotografer untuk merangkai cerita dalam foto essay agar rangkaian cerita yang akan dibuat tidak mengalami jumping. Nah, jadi dari foto 1, foto 2, foto 3, ini untuk merangkai cerita. Halo Ilham. Iya, Bu. Oke. Ya, udah masuk ya. Jadi dimatikan dulu ya mikrofonnya. Boleh dimatikan untuk videonya, tapi mikrofonnya dua-duanya maksudnya. Kalau video silakan ditampilkan boleh, tapi kalau mau di off-kan semua
nggak apa-apa. Advat sendiri dipelajari sebagai basic tadi ya, untuk merangkai cerita. Jadi dipakai untuk foto essay. Istilahnya itu. Nama lainnya Advat ini foto essay. Jadi kalau ada yang nyebut aku mau bikin foto essay. Nah, itu metode Advat ini. Ya. Oke. Ini dibuat supaya ceritanya itu tidak mengalami jumping. Jumping artinya lompat gitu ya. Dari sini, dari foto 1, foto 2, lompat. Kemudian 2, balik lagi ke 1, mungkin gitu. Jadi jangan sampai terjadi jumping. Lanjut. Sebelum membuat foto metode Advat, perlu tahu 3 shoot dasar. Ya, extreme long shoot untuk melihat peristiwa jangkauan luas, ya, yang jangkauan luas. Medium shoot untuk peristiwa dalam jangkauan sedang, dan close up untuk peristiwa dalam jangkauan sempit. Jadi beberapa foto yang tadi sudah kalian bayangkan, ada beberapa foto itu berarti menggunakan 3 metode ini. Ya, menggunakan 3 metode ini dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi. Mau yang jadi nanti ada satu Advat tadi ya, entire ya, semuanya itu ada 5 tadi. Itu masing-masing punya teknik shoot sendiri-sendiri gitu. Nah, dari shoot tadi ada 3 ini. Ya, jangkauan luas, dan ini untuk teknik dasar shoot ini sudah kalian pelajari pastinya di fotografi 1, ya, nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Kemudian Anda dapat memilih dari 3 tipe pengambilan gambar disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Lanjut. Ya, sebelum ke entire, per bagian saya jelaskan. Ada pertanyaan? Belum ada. Belum? Oke. Oke ya, lanjut. Entire. Entire disebut juga established shoot. Ya, established shoot. Entire diartikan sebagai tampilan keseluruhan, suasana, tempat, atau kejadian. Jadi established ini seluruh ya, menyeluruh artinya. Jadi shoot secara menyeluruh. Entire diartikan sebagai tampilan keseluruhan suasana, tempat, atau kejadian. Suatu keseluruhan pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu peristiwa atau bentuk penugasan lain untuk mengincar atau mengintai bagian-bagian untuk dipilih sebagai objek. Ini apa maksudnya? Ya, jadi mengambil pemotretan secara keseluruhan. Ya, berarti jangkauannya lebih luas. Ya, jangkauannya lebih luas. Elemen yang masuk dalam frame kita, masuk dalam frame kamera kita, itu banyak elemennya. Ya, misalnya pasar, ya, kita mau membuat foto essay di pasar, gitu ya. Di situ kamu ambil bagian secara menyeluruh dulu. Ya, ketika masuk atau mungkin di depan pasar ada nama pasarnya, kemudian ada banyak penjual yang berjajar di depan gitu ya, ada yang duduk, ada yang pakai gerobak, ada yang pakai mungkin motor gitu ya, yang belakangnya dibuat kayak gerobak gitu ya, atau mungkin ada yang lesehan gitu. Nah, itu semuanya di situ dipotret semua, jadi menyeluruh. Jadi banyak yang masukkan dalam frame itu. Ya, tujuannya ada nanti untuk menceritakan kondisi yang menjadi subjek utama di dalam keseluruhan itu, ya, keseluruhan tampilan itu. Nah, kalau masih teori saja pasti kurang jelas ya. Shoot yang digunakan adalah long shoot. Lensa yang digunakan adalah lensa dengan fokal yang pendek, misalnya 14 mm, 18, 20. Kamu dapat mengambil beberapa foto dengan long exposure atau tadi long shoot ya, sekitar 4,5 meter, artinya jauh ya, dan fokus pada sebagian orang sebagai bagian dari lingkungan. Di situ harus ada subjeknya, yang nantinya mau kita bidik. Itu artinya itu hubungannya dengan subjek. Sorry, saya ralat. Ada hubungannya dengan subjek yang mau kita bidik. Gitu. Ya kayak tadi di pasar itu ada penjual. Kalau mau yang kita bidik adalah penjual gitu.
penjual, kemudian yang dijual, ya, dan aktivitas dari penjual. Nah, ini sudah saya kasih clue. Ya, jadi mau mengambil dari keseluruhan aktivitas di pasar itu adalah penjual dan pembeli, mau membidik penjual, yang dijual, dan aktivitasnya menjual. Ya, ambil foto dengan frame horizontal, kemudian dengan frame vertikal. Jadi ketika kita mau ngambil dulu yang entire, ya keseluruhan, ambil secara horizontal kameranya ya, secara horizontal dan vertikal. Terus bergerak dengan mencoba berbagai macam komposisi, ambil dengan medium shoot, sekitar 3 meter, jadi lebih maju lagi, boleh. Ya. Jarak untuk tipe pengambilan gambar tergantung dari focal length lensa yang digunakan. Ya, jadi sesuai kebutuhan, penggunaan apakah long shoot, apakah medium shoot, kemudian jarak pengambilan, ya focal length yang dipakai itu sesuai kebutuhan. Intinya kita tidak hanya memotret 1 kali 2 kali saja, tapi silakan lebih banyak shoot yang kita ambil, nanti lebih banyak pilihan, lebih banyak variasinya. Kita pilih nanti mana yang cocok, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi saya mencontohkan pasar, tapi ini yang saya tampilkan contoh interiornya adalah depan kampus Tekom. Ya, jadi ini nanti yang mau diceritakan adalah suasana kampus Tekom, ya. Di situ nampak gedungnya, nampak tulisan Tekom, berarti jelas itu kampus Tekom. Kemudian ada beberapa motor yang parkir, ya, beberapa motor yang parkir. Kemudian ada pohon di depannya, di depan depan parkiran, ya, ada 2 pohon palem ya, 3. Sorry, ada 3. Kemudian di motor itu ada beberapa helm. Nah, berarti ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Karena yang di sini yang difokuskan apa? Motor, ya enggak? Yang difokuskan motor. Ya, kampus dan motor. Berarti ini kalau motor berarti nanti ada pemiliknya, di situ ada helmnya, ya kan? Oke, lanjut. Ini contoh entire seperti ini. Jadi secara keseluruhan, mengambilnya long shoot. Nah, ini tadi pengambilannya dari sisi lain. Yang tadi dari sisi kirinya kampus, ya, dari kiri, pojok kirinya kampus, ini dari kanannya kampus. Ya, masih terlihat kampus Tekom, masih ada tulisan, kemudian masih terlihat motor yang diparkir, ada beberapa helm, dan ada sedikit palem, ya, pohon, gitu ya. Jadi itu keseluruhan tampilan kampus Tekom diperlihatkan hampir seluruh gedung tampak dari depan, parkiran motor, dan area sekelilingnya. Oke, itu tadi entire. Sekarang detail, ya, detail. Detail ini mengambil satu subjek yang sangat penting dan menarik secara close up untuk dijadikan point of interest. Ya. Jadi pengambilannya adalah kita tentukan subjeknya apa yang menjadi pusat perhatian, ya, pusat perhatian orang yang menarik, kemudian ini diambil secara close up. Nah, itu detail. Gambarnya lebih spesifik daripada gambar pembuka, yang tadi gambar entire. Hal apa yang menjadi prioritas dan berfokus pada subjek mana yang interaksinya paling sesuai dengan cerita yang akan dibuat. Yang tadi, contohnya kalau saya tadi di pasar, saya mau membuat suatu cerita bahwa kondisi di pasar itu ada banyak penjual. Ya, penjual itu memasarkan barang dagangannya, ya, ada yang menata, mungkin buah, mungkin sayur, gitu. Kemudian kita tentukan aja, penjual mana ya, yang kira-kira menarik nih. Mungkin mbah-mbah tua ya, sambil nginang gitu ya, susuran gitu, pakai tapeh ya, kebaya, jarik gitu ya, kayak jarik, lesehan, dia jualan pisang misalnya. Nah itu kan, ini kok mbahnya lebih menarik nih. Ya, jadi pusat perhatian. Yang lainnya mungkin masih ibu-ibu yang umum lah ya, yang biasa. Tapi itu tadi ada nenek-nenek yang sudah tua, masih giat untuk kerja, jualan pisang, lesehan di depan pasar gitu ya. Ya itu, jadi si fotografernya ini mau mengambil tema itu. Saya mau membidik mbah ini,
yang jualan pisang, sudah tua renta, tapi masih giat bekerja. Oke, kita ambil entire-nya dulu, keseluruhan dari pasarnya, kemudian langsung detailnya. Detailnya ini apa? Mau banyak atau yang dijual? Oke, yang dijual boleh. Apa? Pisang. Ya, jadi ambil fokus ke pisangnya. Mungkin ada tangannya mbahnya itu tadi yang sudah keriput-keriput gitu, boleh. Ya, bisa itu. Ya, pisang, kemudian ada mbahnya yang lagi nata pisang gitu ya. Kita di close up pisang sama tangannya mbahnya yang keriput itu tadi. Nah, seperti itu. Itu menjadi pusat perhatiannya. Nah, detail sendiri salah satu objek di foto jarak dekat hingga detailnya terlihat. Oke, shoot yang digunakan adalah close up, big close up, atau extreme close up. Boleh pakai big close up, extreme close up boleh. Jadi lebih dekat lagi boleh, gak hanya close up, tapi extreme close up. Ya, kalau posisi seperti itu, kalau modelnya itu orang yang ibaratnya spontan kita temui, gitu ya, ya kita minta izin, Mbak, minta tolong minta izin, mau foto ini sebagai tugas kuliah. Gitu. Mbahnya duduk aja, jual pisangnya enggak apa-apa, nggak usah lihat kamera, kayak biasa aja, kayak nggak ada saya ya, Mbah, gitu. Ya, tetap kalian sopan, jadi nggak langsung sembarangan gitu. Oke, itu namanya street photography ya. Jadi kegiatan fotografi yang dilakukan di jalan. Oke. Anda bisa mengambil jarak 2-3 meter dari subjek dan berkonsentrasilah mengambil gambar close up dengan berbagai sudut. Ya, mbahnya itu tadi yang penting jangan mengganggu ketika mbahnya itu menjual pisangnya, menawarkan ada pembeli datang ya kamu mundur dulu. Itu etika fotografer ya kalau mau menjadi fotografer, street photographer. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau hubungannya sama tadi yang stekom, kembali lagi contohnya karena contoh awalnya yang ini. Ya, ini dan ini. Nah, detailnya ini, diambillah helm. Ya, close up hanya pada helm. Helm ini bagian dari sekian motor yang diparkir di halaman depan Stekom yang ada pada entire tadi. Itu, ya, ini detailnya. Oke, sampai yang kedua ini, ada pertanyaan? Halo? Oh ya, saya kira saya ngoceh sendiri. saya ngoceh sendiri, kalian nonton drakor gitu. Enggak ya, enggak lah. Punya attitude yang bagus lah ya, meskipun kita enggak saling tatap muka ya, saling menghargai. Oke. Menghargai, Bu. Iya. Oke. Jelas sampai detail, entire dan detail? Jelas. Oke, jelas. Terima kasih. Ya, boleh di-off-kan lagi mikrofonnya. Yang ketiga, frame. Frame adalah foto dengan satu point of interest dan komposisi yang bagus. Suatu tahapan di mana kita mulai membingkai suatu detail yang telah dipilih menggunakan elemen di lokasi. Ingat, menggunakan elemen di lokasi. Harus kreatif dalam menemukan bentuk bingkai. Shoot yang digunakan adalah medium shoot atau medium full shoot. Ya, saya tanya. Tadi contoh entire di sini, ya, kalau saya mau, jadi saya jelaskan dulu. Jadi frame ini adalah teknik pengambilan foto di mana subjek yang mau kita capture, mau kita foto, itu berada dalam frame di mana frame-nya itu natural yang berasal dari elemen yang ada di lokasi. Paham ya? Berada di lokasi. Ya, saya tanya, kondisi seperti ini, mana yang bisa dijadikan frame? Pohon palem. Pohon palem. Iya, pohon palem ya, pohon palem. Lihatlah, di situ ada pohon palem. Jadi seperti apa frame-nya? Nah, lihat. Ya, frame yang dipilih yaitu dua batang pohon. Subjek berada di tengah antara dua pohon tersebut. Ya, jadi ceritanya di depan kampus, kalau ini tadi tidak dikasih entire,
Ya, mungkin kalau detail tadi tidak menunjang ini. Tapi kalau entire-nya nggak ada tadi ya, ini tidak ada entire sebelumnya, ini nggak akan terlihat kalau di depan kampus, benar nggak? Iya. Benar nggak? Ya, bisa Benar. aja ini kayak di ya pinggir jalan gitu ya. Ini sudah ada warning ya, kurang 10 menit. Kalau misalnya nanti mati tiba-tiba, nanti dilanjut, nggak masalah. Ya, jadi ini yang menjadi frame-nya adalah 2 batang palem ini. 2 batang pohon palem. Ya, subjek berada di tengah antara 2 pohon tersebut. Nah, seperti ini. Jadi frame itu kita ambil dari elemen yang ada di situ. Kalian pernah lihat foto yang misalnya kalian mengambil frame-nya itu dedaunan. Jadi kameramu itu kamu taruh di belakangnya daun. Maksudnya kamera dulu, kemudian depannya itu dedaunan gitu ya. Kamu mengintai misalnya cewek. Nah, dari kejauhan kamu mau meng-capture cewek, ada cewek cantik gitu ya, kamu dari kejauhan. Nah, itu kamu ambil fotonya itu di belakangnya dedaunan. Jadi si ceweknya itu nanti akhirnya kayak berada di dalamnya daun. Pernah melihat foto yang seperti itu? Pernah. Pernah. Ya, gitu ya tekniknya. Ada yang pernah udah melakukan frame? Bukan orang tapi bangunan. Tapi apa? Bangunan. Apa? Bangunan. Oh, bangunan. Oke. Ya, jadi itu. Contohnya seperti itu. Gampang lah. Lanjut, angle. Angle ini adalah sudut pandang. Ambil foto dengan sudut pandang paling menarik. Mengambil variasi gambar dari sudut pandang selain eye level, pilihlah low angle dan high angle. Ya, jadi enggak eye level. Jadi bukan eye level itu berarti kan lurus dengan mata, tapi dari low angle dan high angle. Ya, high angle memberikan kesan subjek sangat kecil, menyedihkan atau juga terpuruk. Sedangkan low angle memberikan kesan subjek berwibawa, besar atau perkasa. Jadi kesan yang mau kalian inginkan itu seperti apa? Kesannya apa? Subjeknya terkesan lebih kecil lah, seakan ini mungkin ada ceritanya ini apa? Melihat dari atas gedung, misalnya seperti itu, ya. Entire-nya gedung, ya mungkin apa? Entah rumah susun misalnya, rumah susun gitu ya, dari luar keseluruhan rumah susun, ya. Kemudian detailnya bawah itu mungkin apa ya, penjual siomay mungkin. Oke. Kemudian angle-nya, ya, angle-nya karena itu rumah susun, ya, kesannya berarti bisa aja ini kan dilihatnya ada nggak ya siomay di bawah. Nah, itu berarti bisa aja kamu ambilnya pakai high angle. Gitu. Jadi penjual siomaynya itu di shoot-nya dari high angle dari atas, pakai high angle. Kalau low angle memberikan kesan subjek berwibawa, besar atau perkasa, berarti dari bawah. Oke. Nah, kalau yang ini dipilihnya yang low angle. Ya, jadi motor yang berjajar tadi parkir itu diambil dari low angle. Shoot yang digunakan adalah full shoot atau medium full shoot. Jadi medium ya, supaya tidak hanya satu fokus saja, tapi beberapa di belakangnya itu ada yang menyertainya, motor-motor di belakangnya masih nampak, ya meskipun ada satu yang terlihat lebih utama, gitu. Itu angle. Yang terakhir time. Time adalah bagaimana kemampuan fotografer dalam menangkap suatu kejadian dalam waktu yang tepat sehingga menghasilkan foto yang kuat dan dramatis. Teknik time ini membekukan momen untuk menghadirkan perspektif waktu. Shoot yang digunakan adalah medium shoot atau medium full shoot. Oke, jadi time ini kemampuan fotografer dalam menangkap suatu kejadian dalam waktu yang tepat. Nah, berarti subjeknya ini sedang melakukan aktivitas yang dimaksud dalam foto-foto yang tadi. Ya, melakukan aktivitas. Nah, ini yang susah karena apa? Karena yang difoto itu adalah gambar bergerak. Ya, subjeknya itu lagi bergerak. Oke, gitu. Ya, seperti apa? Nah, contohnya ini, contoh time. Ya, jadi
di depan kampus ada mahasiswa yang lagi masuk, ini benar-benar lagi jalan, ya. Ini diambil lagi memarkirkan motornya, ya. Nah, ini contoh advat lainnya. Kondisi di kampus entire-nya adalah di kelas, ya. Di situ nampak keseluruhan ruangan kelas, ya. Ada orangnya yang lagi kuliah, ada dosennya, seakan itu juga hanya perumpamaan aja ya. Ada kursi-kursi, ya. Kemudian yang detailnya mahasiswa mengerjakan penjelasan, menuliskan penjelasan dari dosennya, ya, di buku. Kemudian frame di situ yang dijadikan frame adalah ada kursi dan lantai. Bisa seperti itu, bisa. Ya. Kemudian angle diambil dari low, karena kondisinya seperti itu, nggak mungkin diperlihatkan dari atas, bisa juga, ya, bisa juga untuk variatif boleh, ya, dari atas. Tapi kan secara logika ada kamera dari atas ya, gitu ya. Tapi kalau suasana yang kayak tadi ya, di rumah susun gitu, kemungkinan bisa karena melihat dari atas. Tapi kalau kondisi di ruangan seperti itu, kamera dari atas kan mata penonton udah dari atas gitu ya. Nah, kemudian time. Nah, time itu lagi ngobrol, lagi diskusi mungkin ya antara dosen sama mahasiswa gitu. Itu contoh advat ini. Jadi ini kan berkesinambungan ya antara foto 1, 2, 3 dan 4 saling berkesinambungan punya cerita sehingga bisa disimpulkan. Nah, contoh advat lainnya, lihat di entire. Di situ suasana kayak pesta layangan ya, pesta layang di Bali ya, di Bali itu seluruhnya kelihatan di pinggir laut, ada orangnya, ada layangannya, ada yang sudah terbang, ada langit. Detailnya memperlihatkan depan layangnya yang itu ada barongnya ya, detailnya. Kemudian frame. Nah, lihat frame-nya itu dari layangannya sendiri. Ketika masih didudukkan, itu di tengah ada orang, ya. Angle itu dari low, itu layangannya ketika mau diterbangkan dari bawah. Dan time. Nah, time-nya itu ketika orangnya sudah menerbangkan. Nah, jadi berkesinambungan antara foto 1 sama foto 2 sampai ke 5. Nah, ini. Ya. Sampai sini jelas? Sudah terdengar suara kumandang maghrib? Jelas? Jelas. Jelas, Ibu. Oke, tampakkan video kalian. Mau saya tutup? Oke, sebelum berakhir ya. Kalau sudah jelas, saya akhiri. Dipelajari, nanti tetap absen disiakat, ya. Kemudian tugasnya segera dikumpulkan yang belum untuk deadline-nya videografi minggu depan. Oke, selamat sore menjelang petang ya, selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.